Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini merupakan pagi yang penuh dengan sukacita, amin. Kita semua boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita menerima kabar baik agar iman kita dibangun dan juga kita menyiapkan agar kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 62 di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Maka pagi hari ini saya percaya menjadi pagi yang indah, saat dimana kita berhadapan dengan Tuhan, kita boleh memandang wajah Tuhan, merasakan kebaikannya, dan supaya kita juga terus kita dapat bersekutu di dalam kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri Tuhan saudara, mari datang di tahtanya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kembali kita datang di hadirat Tuhan. Kita katakan kembali bersama-sama saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, oh Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
katakan bersama-sama, oh hadirat-Mu, Rabu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus Raja. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Terlebih dari siapapun juga di dunia ini ya Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Yesus. Kami hanya mau memandang kepada Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami katakan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Lebih dalam lagi kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Saya bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara di program I Start with Jesus. Sebuah kebanggaan bisa melayani saudara dan bisa membawa saudara ke dalam yaitu perjalanan kerohanian yang semakin hari semakin luar biasa dan mendewasakan saudara di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara tentunya telah diberkati tadi di dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Kita menikmati bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan melawat, Tuhan menjamin kehidupan kita. Bahwa sampai hari ini kita boleh ada, itu semata hanya karena kemurahan, hanya karena kebaikan Tuhan. Saya berdoa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup Anda, dan saudara bisa menggunakan setiap waktu yang ada pada saudara untuk memuliakan nama Tuhan di dalam segala aktivitas yang saudara lakukan. Dan tentunya sepanjang hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau terlebih dahulu datang sama Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta Tuhan menuntun dan menentukan langkah-langkah apa yang tepat yang kita harus ambil, langkah-langkah apa yang tepat yang harus kita lakukan. Dan izinkan Roh Tuhan berbicara bagi masing-masing kita dimanapun kita berada. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kita terlebih dahulu mau bersatu di dalam doa. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Kami bisa memulai hari kami, yaitu kami bisa masuk dalam kegiatan I Start with Jesus dari Gereja Zion Church of Christ. Bukan perkara kebetulan, tapi Tuhanlah yang telah menetapkan akan segala sesuatunya. Oleh sebab itu aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada, jumpai mereka, berkati mereka. Lawatan Tuhan terjadi. Baik mereka yang ada di rumah, yang sedang ada di luar dalam kendaraan, atau mereka yang di luar kota, atau di luar negeri. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, yang mengikuti secara live ataupun rerun, dijumpai Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan tidak terbatas oleh waktu, Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Maka setiap kabar baik yang akan kami terima, itu membawa perubahan, menguatkan kami, dan mengingatkan kami akan janji yang Tuhan sediakan. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan ini percaya, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kami akan selalu melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan di saat ini, dan kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di hari ini tentunya di situasi pagi ya. Kita tentunya bangun pagi di waktu jam 5.30. Tentunya saya percaya bahwa ini sebuah waktu yang Tuhan percayakan buat kita. Dan ini juga menjadi bagian prioritas bahwa kita ingin mendahulukan Tuhan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Dan terhubung dengan waktu, terhubung juga dengan priority yang kita tetapkan. Maka judul hari ini yang saya mau bawakan adalah berbicara mengenai waktu dan prioritas. Oke. Waktu dan prioritas. Ada seorang yang bernama Jack Ma. Jack Ma adalah salah satu orang terkaya dari China pada zamannya. Dalam sebuah wacana pada Forum Ekonomi Dunia, Jack Ma pernah berkata seperti ini. If you cannot be the best, be the first. Saya ulangin ya. If you cannot be the best, be the first. Nah, Jack Ma juga kemudian menjelaskan apa yang dia maksudkan dan mengapa dia berkata seperti itu. Dijelaskan segala sesuatunya. Nah, di sini kita melihat bahwa
orang-orang sukses itu berbicara tentang prinsip dan strategi bagaimana untuk mencapai kesuksesan seperti halnya mereka sukses. Memang saya akui penjelasan orang-orang sukses ini, penjelasan mereka itu sangat menarik. Siapa orang di dunia ini yang tidak ingin kaya? Tentunya ya. Tidak ada orang yang tidak mau terkenal. Semua orang pengen kaya, pengen terkenal. Dan tidak ada orang yang tidak mau berkuasa. Oh, kalau ada kesempatan berkuasa, why not? Kan seperti itu. Nah, para motivator itu berlomba-lomba memberikan seminar, memberikan workshop, dan pelatihan kepada mereka yang tergiur untuk mendaki tangga-tangga kesuksesan. Logikanya seperti ini, saudara. Yang cepat akan lebih unggul dari yang lambat. Ini logikanya ya. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Yang bijak itu mendahului orang yang pikirannya hanya untuk jangka pendek saja. Misalkan yang dipikirin cuman memikirkan urusan perut aja, makan aja gitu. Yang cerdas akan memperalat orang yang taunya hanya duit aja, hanya kejar kekayaan aja. Nah, logika di atas tadi, saudara, itu sebenarnya sangat masuk akal. Dan sebagian besar kita semua, ya sebagian besar kita tentunya akan sepakat. Tetapi kitab pengkhotbah mengatakan bahwa engkau melupakan satu hal yang paling penting dari segala sesuatunya, dari semua hal di atas. Tahu nggak apa? Yaitu ini, waktu. Nah itu dia. Itu yang dilupakan oleh orang. Mereka mengejar kesuksesan, korbanin A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa satu yang paling penting. Adalah apa? Waktu. Pengkhotbah 9 pada ayat 11 berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kalau dalam terjemahan ESV dikatakan begini, again I saw that under the sun the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to those with knowledge, but time and change happen to them all. Pengkhotbah mengingatkan, seberapa unggul pun engkau dibandingkan orang lain, engkau tetap mempunyai waktu yang terbatas. Garis bawah ini, semua orang mempunyai waktu yang terbatas dan tidak bisa menambahi waktu. Karena Musa dalam Mazmur 90 itu mengingatkan bahwa waktumu terbatas dan waktumu adalah hidupmu. Ketika waktumu habis, maka habis pula hidupmu. Ingat baik nih, orang-orang yang ada di dalam dunia yang mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Firman Tuhan telah mengingatkan bagi setiap kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Bahwa waktu kita semuanya dibatasi. Semua orang sudah ada waktunya. Ingat ini, ada waktunya. Pertanyaan yang harus diingat oleh kita adalah begini. Bagaimana engkau menggunakan waktu yang ada sangat bergantung kepada apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupanmu. Hari ini saya nggak khotbah panjang lebar, saudara. Tapi yang saya mau ajak kepada setiap kita adalah, mari kita mau gunakan waktu kita buat apa? Saya banyak jumpai, ada teman-teman saya, saudara. Dia pikir hidupnya akan panjang selamanya. Dia pikir dia mau melakukan apapun dengan waktu yang ada, terserah dia.
Dia mau gunakan semua waktunya dia secara sembarangan, secara serampangan. Dia pikir dia mudah terus. Dia jalan ke sana, dia lakukan A, dia lakukan B, dan lain sebagainya. Sampai hari ini hidupnya nggak pernah berhasil. Sampai hari ini hidupnya hanya seperti roller coaster, naik turun, bahkan seperti komedi puter malah. Kadang di atas terus ke bawah, terus begitu terus puter-puter di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Saudara. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, dia nggak paham firman ini. Waktu yang harus diingat semua orang adalah waktu. Kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Itu sebabnya waktu ini harus terhubung dengan yang namanya prioritas. Mari kita susun kembali prioritas hidup kita. Susun dengan baik. Apa yang mau kita prioritaskan pertama? Mari susun kembali prioritas hidupmu. Utamakan. Utamakan apa? Yang pertama, utamakan relasi kita dengan Tuhan. Itu menjadi core-nya. Bahwa relasi kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita dapat mengamankan segala sesuatunya. Ketika relasi kita dalam waktu yang Tuhan percayakan, kita memiliki keutamaan adalah membangun hubungan dengan Tuhan, maka yang kedua adalah apa? Keluargamu akan terjaga dengan baik. Keluargamu akan terjaga dengan baik. Lalu selanjutnya adalah apa? Pekerjaanmu akan terberkati. Kenapa? Karena engkau menggunakan skala prioritasmu dengan benar. Core-nya, intinya adalah Tuhan. Ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi pusatnya, waktumu engkau gunakan untuk memuliakan Tuhan, maka keluargamu akan terjaga dengan baik, maka pekerjaanmu selanjutnya akan terjaga dengan benar. Sehingga saudara tidak salah kaprah, kerja mati-matian tapi melupakan keluarga. Kenapa demikian? Ada orang seperti ini karena dia tidak menempatkan Tuhan sebagai core-nya, sebagai titik intinya. Kalau dia menempatkan Tuhan sebagai titik intinya, maka dia tidak akan mengutamakan pekerjaannya dengan cara apa? Dengan cara dia meninggalkan keluarganya demi pekerjaan. No, dia akan tahu mana yang priority. Keluarga itu penting. Maka ketika engkau menempatkan Tuhan di utama, maka keluargamu akan terjaga. Maka ketika keluargamu terjaga dengan baik, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu akan terjaga dengan baik. Amin, saudara. Itu sebabnya waktu-waktu yang Tuhan percayakan buat setiap kita gunakan dengan baik. Karena waktu dan prioritas itu selalu terhubung. Jangan sampai engkau menyesal. Jangan sampai engkau menyesal ketika waktumu telah habis. Saya banyak jumpai orang menyesal ketika waktunya sudah habis. Ketika sudah terkapar di rumah sakit. Ketika udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Di situ dia bilang, oh Tuhan, pakai saya Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Saya cuma bilang, waktu kamu masih kuat, kamu gak mau melayani Tuhan. Waktu kamu masih punya kekuatan banyak, waktu masih punya banyak, kamu lebih memilih untuk melakukan hal-hal atau menggunakan waktumu secara sia-sia, menghabiskan waktumu secara sia-sia. Sekarang ketika engkau sudah seperti ini, kau bilang engkau ingin melayani Tuhan. Maka saya mau katakan buat saudara, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, ayo pergunakan waktumu dengan bijak, karena setiap kita punya waktunya terbatas. Tetapkan prioritas, agar engkau tidak menyesal ketika waktumu telah selesai. Saya berdoa, Anda diberkati pagi hari ini, menikmati kemurahan Tuhan, dan menyadari hidup ini harus diperjuangkan dan tidak boleh disia-siakan, karena setiap orang telah ditetapkan waktunya untuk dipergunakan secara bijaksana. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur. Kita mau berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya, saudara. Ini adalah waktu-waktu yang jahat kalau kata Alkitab. Makanya kita perlu bijaksana dalam melakukan kehidupan ini. Mari bersama-sama angkat rotinya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan. Apapun vonis dokter, dibatalkan.
tidak berkuasa. Seluruh organ vital, seluruh organ tubuh kami, dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, kami sehat, kami sembuh. Kami menang atas segala penyakit, tidak terkapar di ruang ICU, umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Dengan iman sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini, bersama dengan keluarga, kami termeterai sebagai warga sorga, dapat jaminan punya rumah di bumi, punya rumah di surga, selalu dijagai pasukan malaikat, segala bentuk serangan kuasa gelap, segala bentuk ancaman setan, ancaman malapetaka, mara bahaya, segala roh sakit penyakit, kutuk dari nenek moyang dibatalkan, tidak berkuasa atas kami. Kami diberkati umur panjang, kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Kami punya iman, mulut kami penuh kuasa. Doa-doa kami diberkati berhasil. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan dijawab Tuhan. Tuhan yang berfirman, sebagaimana bangsa Israel, yaitu di padang gurun, tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur, jubahnya baru, bajunya baru. Perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Artinya kami tidak miskin, tidak kekurangan, tidak bangkrut, tidak sakit-sakitan. Kami menang atas setan-setan, kuasa gelap. Kami menang atas roh jahat. Dan kami percaya yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami, bahkan apapun yang pernah terhilang dikembalikan ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara boleh mengucap syukur buat tubuh dan darah Yesus. Berterima kasihlah. Saya percaya ketika Anda makan tubuh Kristus, ketika Anda minum darah Yesus, Anda ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam saudara. Maka percayalah, tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang mampu memisahkan Anda dari kasih Kristus. Jangan izinkan setan mengintimidasi Anda. Kita semua pernah punya masa lalu. Kita semua pernah punya pelanggaran dan kesalahan. Bedakan yang namanya hidup di dalam dosa. Bedakan yang namanya jatuh di dalam dosa. Saya percaya Tuhan mengasihi orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Untuk apa? Bangkit kembali. Engkau dipulihkan. Engkau menerima pemulihan di dalam Tuhan. Dan engkau bisa menang, berkuasa atas bujuk rayu iblis. Tuhan yang mendengar setiap doa seruan mereka. Tuhan yang melawat mereka. Tuhan yang menjamah anak Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, kuasa kemuliaan Tuhan beracara buat setiap mereka. Maka di tangan kami ada minyak urapan. Tuhan mengajarkan kuasa. Di balik sakramen minyak urapan ada mujizat. Mari saudara dari tempat Anda masing-masing, ikuti doa saya, angkat minyakmu. Katakan sama-sama dengan saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silahkan pasukan malaikat, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami hancurkan segala serangan setan, tuyul, dukun-dukun, roh jahat, kuasa kegelapan, dihalau, dibatalkan, dipatahkan. Silakan pasukan malaikat jagai kami, bersama keluarga kami, tempat tinggal kami, tempat bisnis kami, tempat usaha kami, dimanapun kami berada, dijagai pasukan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan percayalah, saat ini kuasa kemuliaan Tuhan ada bersama dengan saudara, dan orang-orang yang berniat jahat sama saudara tidak pernah berkuasa atas kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 21 bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Nah, di layar kaca saudara, ada kata-kata kuasa, ada kata-kata mujizat yang bisa terjadi atas kehidupan Anda pada waktu Anda memperkatakannya. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan,
dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Terjadilah atas kehidupan Anda apa yang telah Anda ucapkan. Nah, kita telah sampai pada penghujung acara I Start with Jesus. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati saudara dan aminkan setiap berkat ini menjadi milikmu. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu, diberkatilah engkau bersama dengan seluruh keluargamu. Siapapun tinggal dengan kau diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, dan keturunanmu berbahagia. Anak-anak muda juga diberkati Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua nantinya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Jangan lupa bagikan siaran I Start with Jesus ini kepada keluarga, teman, sanak famili saudara, dimanapun, share sama mereka, agar berkat ini bisa menjadi berkat, yaitu bagi semua orang dimanapun mereka berada. Dan sampai berjumpa dalam program I Start with Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.